Lihat nih postingan Saroni di Twitter. Bukannya dia sadar minta maaf, malah kayak gini. Saya Ahmad Saroni dengan ini tidak menerima penjarahan dan akan membawa hal ini ke ranah hukum. Woi. Mereka mulai menyalahkan para masyarakat-masyarakat yang mulai bersuara dengan bilang karena semua kerusuhan ini terjadi karena orang-orang yang bersuara. 9 orang pelaku udah pada ditangkap yang penjarahan ke rumah Uya kemarin. Waduh. Mata nih gua. Mata nih gua. Ahmad Saroni langsung nge-tweet di Twitter. Dia berkata bahwa dia tidak menerima penjarahan ini dan merasa kecewa kenapa harus melakukan penjarahan. Kalau kecewa dia bilang hanya kepada dia saja, jangan kepada tempat tinggalnya atau barang-barang keluarganya. Dan dia juga menyalahkan beberapa tetangganya ini. Punya tetangga yang katanya keluarga, nggak ada rasa saling jaganya. Mereka lupa siapa yang selama ini bantu mereka. Anak sekolah, cicilan motor, keluarga sakit, dan lain-lain. Nah, siapa yang tetanggaan sama Ahmad Saroni, kalian mengecewakan beliau. Ini dia. Nah, ini tulis Ahmad Saroni di akun Twitternya ya teman-teman. Beliau mengungkapkan tetangganya nggak ada yang peduli rumahnya dijarah ya, seperti itu. Ya kalau dilihat dari momen kemarin, meskipun ya masa semua tetangganya dibantu sama Ahmad Saroni ya teman-teman, termasuk cicilan motor, nggak semua kayaknya ya teman-teman. Kalau kita berpikir logis ya, kayaknya nggak semua tetangganya itu cicilan motornya itu nggak dibayarin ya teman-teman. Nggak masuk akal juga. Enak juga jadi tetangganya Ahmad Saroni ya teman-teman. Coba yang tetangganya Ahmad Saroni mohon komen, apakah semuanya dibayarin cicilan motornya? Apalagi dengan keadaan yang kemarin memang sedikit mencekam juga di rumah Ahmad Saroni. Ya siapa yang berani, karena masa itu bukan hanya orang sana tapi orang luar juga, seperti itu teman-teman. Yang punya rumah aja kabur, ngapain tetangga suruh jagain? No, dijawab no. Oke, next ada apa lagi nih? Kita bahas teman-teman. Lihat nih postingan Saroni di Twitter. Ini lagi. Bukannya dia sadar minta maaf, malah kayak gini. Saya Ahmad Saroni dengan ini tidak menerima penjarahan dan akan membawa hal ini ke ranah hukum. Woi. Oh ya teman-teman, kalau kita bahas masalah penjarahan ya, sebetulnya memang penjarahan itu ini nggak diperbolehkan ya, termasuk istilahnya kalau kata kasarnya itu sama dengan mencuri. Tapi beda halnya kalau rumah Ahmad Saroni kayaknya aku sih mengiyakan, bukan mengiyakan ya. Ya wis kono-kono gitu ya, sana-sana wis gitu, terserah yang mau menjarah sih, kecuali ya warga biasa. Oke, next. Harusnya udahlah, ikhlasin aja, terima. Mau gimana pun kejadian kemarin tuh nggak bisa dibendung. Bener. Itu ada aparat juga di sana. Tapi karena masanya yang terlalu banyak, ya mau gimana lagi? Saya tahu abang kecewa gitu kan. Tapi ya udahlah, ikhlasin aja. Duit abang kan banyak. Tinggal beli rumah lagi, beli mobil lagi yang baru. Ya walaupun kata abang itu bersejarah gitu ya. Udahlah, mau gimana lagi, udah terjadi bang. Ya soalnya nggak akan ada nggak akan ada api ya teman-teman. Kalau nggak ada yang korek ya beliau sendiri yang yang membuat permasalahan ini makin besar ya, beliau sendiri. Sekarang malah ampun-ampun mau minta maaf, kemarin sok-sokan kan gitu kan. Oke, next. Hari Senin tanggal 1 September 2005, mohon maaf untuk warga Indonesia atas perilaku omongan saya. Karena saya cuma orang biasa yang pengen rakyat Indonesia sejahtera bersama-sama. Izin saya mengundurkan diri jadi anggota DPR. Bukannya Ahmad Saroni sudah dicopot ya teman-teman? Kalau mendengarkan pidato dari Bapak Prabowo Subianto kemarin, bahwasanya ada pencopotan dari anggota DPR yang memang membuat provokasi hingga ada permasalahan sampai demo besar-besaran seperti ini ya teman-teman. Oke, next. Ini apa ini? Loh. Oh,
Pacar sad boy ini. Loh. Aduh, dengan ciri khasnya dia mimik wajah menangis ya teman-teman. Loh, tapi kok dilemparin ini ya teman-teman? Kok dilemparin apa namanya? Oh, sendal apa itu tadi ya? Botol. Emang kenapa dengan pacar sad boy? Karena dia juga kan apa namanya ikut demo juga. Apa memang dia jadi sengkuni apa bagaimana? Oke, next. Ini Oh, pagi Kang hari Deddy. ini ada jajaran TNI yang jaga di gedung sate. Dari kesatuan mana? Yon Kapat. Ya? Yon Kapat. Yon Kap 4 Kapolri ya. Kapolri. Nah, ini ada teman saya. Mau kemana ke sini? Saya mau demo, Pak. Mau demo. Ya. Oh, jadi pagi hari ini ada informasi mau demo. Ya. Dari mana? Saya dari Antapani, Pak. Dari Ini, mana? Pak. Antapani Kulon, Sukarasa. Antapani Kulon. Karena dengar mau demo, datang saja ke Ya, sini. iya, Pak. Kenapa demo? So, Saya mau minta pekerjaan, Pak. oh Hmm. gitu. Jadi Ya. berdemo karena tidak punya pekerjaan. Hmm. Apakah demo bisa menjadi bagian dari pekerjaan? Ya enggak sih. Nah sekarang gini, demo kan karena tidak punya pekerjaan, meminta pekerjaan. Nah dengan berdemo nanti pekerjaan jadi ada nggak kira-kira? Ya insya Allah sama Pak Deddy, Pak Deddy. Oh, Langsung ke Pak Deddy. pekerjaan kalau demonya merusak, Insya Allah. kalau demonya bakar ruko, ya kan, jarah, Ya. kemudian bakar gedung. Nah kemudian pekerjaan mah jadi hilang karena orang pada takut untuk berinvestasi, ya. Ya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Sok mau ngeritik apa sama pemerintah? Sok ngomong bebas dengan saya. Apa, udah, Pak. Udah, tuh izin, aja Pak. bang ada gua batu lah emang emang. Ya, Izin, Pak. ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Asalnya sekolahnya mana? Saya dulu di SMP ya, putus sekolah pas kelas 9, Pak. Kenapa putus? Karena Sama Bangor ke sekolah. itu, Pak. Kunaon, Karena orang tua, Pak. kunaon. Bisa, Pak. Oh pisah. Ya. Tuh gara-gara orang tua pisah jadi putus sekolah. Iya, Pak. Jadi nu salah saha. Kolot. Kunaon pisah. Tuh ketemu orangnya pisah sarua. Ya udah, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Amin, Pak. Ya. Siap, nuhun. Ya. Salam atuh buat semua Salam buat yang akan demo sok. salam buat yang akan demo. Perjuangkan pekerjaan. Ya. Ini pagi hari ini Sosok Kang Deddy Mulyadi teman-teman, panutan aing ini. Oke. Malah dia minta pekerjaan sama Kang Deddy Mulyadi. Oke, next. Ntar dulu nih. 9 orang pelaku udah pada ditangkap yang penjarahan ke rumah Uya kemarin. Waduh. Wuh. Perasaan kan yang pada pergi kemarin ke rumah Uya yang penjarahan pada pakai masker sama pakai helm ya, siapa ya? Kok bisa pada ditangkap itu loh? Terus gimana kabarnya yang kemarin pergi ke rumah Ahmad Saroni? Jam 11 miliar siapa nih? Mukanya terpampang dengan sangat jelas. Terus kemarin yang berenang di kolam renang itu gimana? Terpampang jelas juga mukanya. Terus gimana kabarnya ngambil foto lukisan? Foto keluarga? Gimana itu? Bilang gini aja pada cepet. Aduh. Mana yang pada koruptor uang miliaran? Enggak. Udah bebas, Bos. Emang dah di negeri Konoha ya giliran yang kayak gini langsung bertindak sacet langsung ketangkep hep. Nah giliran para koruptor diem baik. Kayaknya ada lagi mungkin yang perlu kita bahas ya teman-teman. Tapi saya juga sedikit was-was mau bahas ya soal ya kalian tahu sendiri siapa yang terdeteksi korupsi bertriliunan soal Pertamina seperti teman-teman. Ya kita next lain kali ya teman-teman. Oke, next. Enggak, selesai nggak dianggap? Maksudnya enggak? Wacana kabur keluar negeri itu gimana maksudnya? Ya banyak kan di media-media Oh, nggak tahu ya, maksudnya gini. Sebaiknya kita jangan terlalu terbawa sama narasi-narasi yang ada di sosial media. Dicek dulu bener nggak apa enggak. Tapi kalau saya pribadi saya di Jakarta kok. Dan nggak kemana-mana gitu. berarti maksudnya tadi Jakarta. Jakarta. Terima kasih. Terus maksudnya juga katanya dianggap milik netizen dengan membuat video dikit baru. Itu disengaja atau gimana? Tadi kan saya dijelasin.
video-video yang lama saya dijahit kembali, dimunculkan seolah-olah itu adalah video baru saya yang dikasih narasi statement seolah-olah omongan saya. Padahal bukan, saya tidak pernah bicara itu. Kan ada jejak digital yang saya ngomong begitu apa enggak? Nggak pernah saya ngomong begitu. Jadi mudah-mudahan habis ini bisa lurus begitu aja Mas. Tapi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau setulus-tulusnya hati saya yang paling dalam. Kalau dirasa joget-joget itu menyakiti atau mencederai perasaan masyarakat, saya minta maaf yang setulus-tulusnya dari hati saya yang paling dalam. Iya, sebetulnya sebelum penjarahan di rumah Uya Kuya, beliau sudah minta maaf beberapa kali ya teman-teman. Tapi karena memang netizen ini kesal, masa kesal, ya nggak tahu juga di dalam pendemo itu apa memang ada penyusup yang memang ingin sengaja menjarah atau ya istilahnya kalau kita sebut maling-maling yang memang maling beneran, kita nggak tahu juga ya teman-teman. Provokatornya yang awal itu siapa kita nggak tahu karena seperti itu. Ya juga angel kayak gini. Padahal dia cuma joget-joget aja, nggak nantangin kayak Eko. Apa cuma saya yang melihatnya sedih? Maaf bukannya apa-apa, entah kenapa lihat dia agak sedih. Ya nggak, ya kalau dibilangnya gini, nggak semua barang yang di rumah dari Uya Kuya itu adalah hasil dari menjabat dari anggota dewan seperti itu. Sebelum dia menjabat juga mungkin ada aset atau uang yang memang untuk dibelikan di rumah-rumah tersebut ya teman-teman. Nggak hanya dari menjabat sebagai anggota dewan. Oke, next. Ini Pak. Menteri ATR minta maaf, sebut pengambilan tanah rakyat yang nganggur itu cuma bercanda. Loh, kok bisa-bisanya? Udah ketar-ketir tebes. Kalau nggak ada yang menentang pastinya ya tetap jalan. Nah, udah biasa. Gini nih. Oke, next. Loh. Pacar sad boy. Oh, ini ceritanya dia ini mau turun teman-teman, tapi nggak bisa. Lah terus ini panjatnya gimana? Nah, kok bisa-bisanya manjat nggak bisa turun? Loh. Sempet ngelawak. Aduh, pacar. Pagi ini gue buka Twitter tuh, baca. Ada yang nemu tas lempang Louis Vuitton warna hitam, isinya ada flash disk warna putih. Tasnya ambil aja, kembalin flash disknya sama saya. Isinya data penting semua, sangat-sangat penting. DM-nya ada imbalan tuh, balikin. Daripada seluruh Indonesia keracunan. Balikin. Yang nemu tolong balikin. Cepetan. Pokoknya yang nemu balikin. Gue takut Indonesia keracunan. Seluruh Indonesia keracunan gara-gara flash disk ini. Mending balikin. Ini di Twitter Ahmad Saroni ya teman-teman. Beliau mengungkapkan bahwasannya ada yang membawa tas Louis Vuitton itu warna hitam, ada flash disknya ya teman-teman. Kok aku curiga sama isi flash disknya ya. Kira-kira isinya apa ya? Pasti ada dua kemungkinan. Teman-teman berpikirnya gini, ada filmnya atau enggak data pribadi ataupun data pemerintahan ya teman-teman. File-file penting ya. Ya enggak, kita enggak tahu juga sih. Jangan dibalikin dulu, intip isinya. Aduh, curiga isinya video dia make Black Mamba. Aduh. Bang, mukanya mirip Saroni. Aduh. Loh, Mata nih gue Pak. Masya Allah. Masya Allah, idaman DPR. Mas, emang konoha. Aduh, lika-liku demo teman-teman. Ini termasuk demo core gak sih? Kenapa Indonesia gak bisa serius dikisi? Ya sesekali lah dibikin candaan dulu ya. Karena pejabatnya kan suka bercanda ya kan.
dikit-dikit bercanda ya kan. Masa rakyatnya nggak boleh bercanda, serius mulu. Oke, next. Mata Loh, ini apa lagi nih? Brimob. Ya Allah. Tikus, oh tikus. Uang rakyat. Kreatif sih. Kreatif. mata gue Pak. Bikinnya berapa lama itu kan baru kejadian, langsung malam itu bikin, besoknya langsung karnaval. Wah, kreatif banget Anda, bosku. Aduh, next. Yang punya satu ketahuan ini part numbernya Dan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti sama dia. kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imaudin, Kak, ini jam Oh, ini adalah pengembalian jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni ya teman-teman. Ini langsung ditemenin oleh Pak RT RW kayaknya ya. Pak, bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga yang lain ya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Pak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang, ini limited edition ya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai jamnya gimana, kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Saya juga. Dikembalikan teman-teman. Seharusnya diem-diem aja yang dapat jam itulah. Orang kemarin terpampang jelas di kamera. Harus ada imbalannya lah, Ya nggak tahu juga nanti apakah ada imbalannya. Orang dia ngambil dengan sengaja ya teman-teman. Orang itu sudah ikhlaskan. Oke, next. Sumpah drama Sahroni ini seru banget. Jadi kan dia kabarnya kabur ke Eropa dan ketemu sama netizen Indonesia di pesawat dan difotoin. Gara-gara hal itu masyarakat Indonesia yang ada di Eropa buat video kayak gini anjir. Jadi si abang ini nunjukin fotonya Sahroni ke orang-orang yang ada di Eropa. Sampai ada posternya Finding Sahroni di Eropa anjir. Ini kayak One Piece anjir, beneran dicari di sana. Sahroni jadi buronan. Jadi buronan warga Indonesia di Eropa teman-teman. Pada nyari Sahroni semua. Aduh. Terus ngomong-ngomong, Sahroni ini kapan pulang ke Indonesia ya teman-teman? Apa beliau takut pulang ke Indonesia? Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya nggak usah banyak bersuara dan harus ikut demo aja langsung. Loh, kok gitu? Pertama, ini udah nggak masuk akal banget ya. Aku suruh demo langsung. Yang aku lakukan ini semua adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan terhadap keadilan-keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita. Jadi demonstrasi itu kita nggak harus langsung turun ke jalan. Kita betul. gunakan apapun power yang kita punya. Kedua, secara lokasi, aku pun udah nggak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia, justru yang terjadi adalah itu membahayakan. Betul. Karena kan aku udah buktikan sendiri apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis-kritis terhadap pemerintah. Terus narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer-buzzer ini adalah mereka mulai menyalahkan para masyarakat-masyarakat yang mulai bersuara dengan bilang karena semua kerusuhan ini terjadi karena orang-orang yang bersuara. Ingat ya, aku ngepost dan nantang AS untuk debat itu dipublish setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus. Jadi demonstrasi itu tidak terjadi karena aku belum muncul di saat itu semua terjadi. Dan ini semua adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota-anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita nggak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi? Dan nggak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia gitu. Jadi untuk buzzer-buzzeran ini kalian denger deh. Kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Mulai banyak banget. Ya, masuk secara logika, secara akal itu masuk ya teman-teman. Karena zaman sekarang udah canggih. Karena yang memang sangat diperhatikan pada zaman saat ini adalah ketika kita bersuara di media sosial, karena itu gampang viralnya. Kalau kita bersuara di depan DPR, di depan gedung DPR misalnya ya, kita teriak-teriak ini ono anak-anak, nggak akan didengar teman-teman. Yang pasti kayak kakak Salsa ini ya, memang power beliau memang di sosial media menyuarakan soal kritikan untuk pemerintahan seperti itu ya teman-teman. Betul sekali. Kalau dia langsung turun ke Indonesia, yang ada takutnya ada buzzer-buzzer
yang menakutkan. Nah, beliau juga sampai ini dituduh dalang dibalik aksi demo besar-besaran di Indonesia. Hah? Kok bisa sampai segitunya? Yang namanya buzzer itu pasti ya teman-teman, pasti ada. Oke, next. Loh, Ahmad Saroni. Setelah rumahnya ludes, Saroni terekam CCTV netizen sedang makan nasi bungkus. Masak toh? Masak toh? Katanya uang di ATM masih 11 triliun kok makanya cuma nasi bungkus. Kayaknya kita ini melihat video-video lamanya mungkin ya teman-teman, yang di-up oleh akun-akun ini ya teman-teman. Kayaknya video lama deh ini. Oke, next. Guys, udah lihat belum postingan Ahmad Saroni yang ini? Dia minta maaf. Saya sudah minta maaf dengan sepenuh hati. Saya sudah merelakan dan mengikhlaskan apa yang terjadi pada tempat tinggal saya. Kemudian Bentar. Kalau kita pahami dulu, saya sudah minta maaf dengan sepenuh hati. Saya sudah merelakan dan mengikhlaskan apa yang terjadi pada tempat tinggal saya. Mengikhlaskan yang ada pada tempat tinggal Ahmad Saroni. Di sini tidak ditulis benda-benda yang diambil ya teman-teman. Dalam tanda kutip kita bisa menyimpulkan beliau belum mengikhlaskan berarti barang-barang yang diambil. Apalagi ada jam tangan sampai 11 miliar katanya seperti itu. Coba kita lanjutkan dulu. itu bla 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 bla. Terus ada pertanyaan netizen yang bikin ngakak kocak ya. Nah ini pertanyaannya guys. Ini pertanyaan ini guys. Pak, sebelumnya cuma mau tanya, itu beneran di rumah Bapak ada dildo gitu ya? Oh, diperjelas lagi sama komen ini. Iya. Ini bukan gitu. Ini bukan. Terus ada di bawahnya. Aduh. Iya, kok bisa ya di dalam rumah Ahmad Saroni ada yang beginian ini loh. Maksudnya ini milik siapa gitu loh, dan fungsinya itu untuk apa? Apa punya beliau itu nggak bisa berdiri atau bagaimana gitu loh? Yang tak heran ini loh. Oke, next lagi. Lucu sekali, saya sudah minta maaf dan mengakui kesalahan, malah disuruh mundur. Saya tidak akan mundur, saya dipilih oleh rakyat secara sah dan ini amanah dari rakyat. Oh, ini adalah tulis Ahmad Saroni kemarin. Oke, next, selanjutnya. Saya Ahmad Saroni dengan ini tidak menerima penjaraan dan akan membawa hal ini ke ranah hukum. Wow, berarti yang menjarah-menjarah awas nih ya, pada ketar-ketir juga nih. Ya Allah, kenapa jadi sampai kayak gini? Oke. Kalau kecewa sama saya ya hadapi saya, jangan tempat tinggal saya dan barang-barang keluarga saya. Oke, terus berdebah kalian mainnya penjara. Wah, sempat-sempatnya ya ngomong kayak gitu ya. Emosi kali ini Ahmad Saroni. Terus bangga kali ya bisa ambil barang orang lain. Dikira gak akan terdeteksi kalau mau dijual, semua akan terdeteksi kalau itu punya saya. Nah, logikanya gini, kalian punya rumah kalian dirampok, kalian marah nggak? Nah ya teman-teman, Ahmad Saroni memang menentang adanya penjarahan ini dan beliau juga tidak menerima gitu ya teman-teman. Belum pernah merasa kehilangan ini, hanya bisa berserah kepada Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Punya tetangga yang katanya keluarga, nggak ada rasa saling jaganya. Mereka lupa siapa yang selama ini bantu mereka, anak sekolah, cicilan motor, keluarga yang sakit. Nah, tulis Ahmad Saroni. Terus, gue tepuk tangan buat lu, keren skenario lu. Tahu kan? Lu gue anggota dewan yang merangkak dari nol dan bukan anak siapa-siapa. Sekarang lu sama cukong lu itu coba hancurin karir gue. Eits, kamu ketahuan. Oke, next. Untuk seluruh rakyat Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan yang telah saya lontarkan. Saya dengan penuh kerendahan hati tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki. Untuk permintaan saya agar kembali ke tanah air, mohon maaf belum bisa saya penuhi karena saya harus menjaga keamanan diri dan keluarga saya. Nah, sudah jelas di sini ya teman-teman.
Ahmad Saroni tidak akan pulang ke Indonesia untuk sementara ini karena beliau takut. Ya pastinya dia ketar-ketir ya teman-teman. Apalagi masa di Indonesia ini tahu sendirilah bagaimana kalau sudah kecewa. Nah, terus rezeki untuk pendemo lawa Anda. Mencuri milik orang lain adalah haram dan saya tidak akan pernah ikhlas. Nah, betul yang saya katakan di awal tadi. Ahmad Saroni mengikhlaskan yang terjadi di rumahnya, tetapi tidak mengikhlaskan barang yang diambil. Itulah. Ahmad Saroni minta maaf, akui kehilangan terbesar sepanjang hidupnya. Ya iyalah, mulai dulu nggak pernah dia merasa kehilangan, teman-teman. Kehilangan apa dia? Nah, jadi seperti itu ulasan-ulasan informasi yang dapat kita sampaikan ya teman-teman seputar Ahmad Saroni seperti itu. Kita tunggu info kelanjutan berita-berita yang menarik. Jangan lupa di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info yang lebih akurat seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.